Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, walaupun pandemi corona ini belum selesai. Mari saudara-saudara, kita buka hati kita arahkan hati pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Mumpung kita banyak waktu, kita bisa belajar firman Tuhan. Mari ambil Alkitab saudara, buka dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-16 sampai dengan ke-18, lalu lompat di ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Lalu ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awal mulanya saya mau katakan begini, saya banyak mendapat informasi, mendapat keluhan, ada banyak orang-orang muda Kristen tidak bisa beribadah karena pandemi corona ini. Walaupun gereja masing-masing tetap mengadakan ibadah melalui live streaming, melalui medsos, namun mereka berkata, nggak enak, nggak menikmati ibadahnya kalau nggak di gerejanya langsung, gitu ya, nggak enak, nggak merasakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan-alasan ini kelihatannya ya baik, kelihatannya cukup baik, saudara, tetapi tidak tepat, saudara-saudaraku. Nah, siang hari ini saya mau mengangkat temanya bicara tentang bait Tuhan. Bait Tuhan, apakah dan siapakah bait Tuhan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat tadi jelas di sana dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Saudara, jadi bait Allah itu, bait Tuhan itu adalah diri kita. Tubuh kita, saudara-saudara. Inilah bait Tuhan. Artinya Tuhan ada di dalam bait Tuhan, kan begitu kan? Memang pengertian awalnya, sejarahnya, asal mulanya Raja Salomo mendirikan bait Tuhan. Ya, Raja Salomo anaknya Raja Daud mendirikan bait Tuhan di Yerusalem, di sana awal mulanya. Lalu setiap umat Tuhan datang ke Yerusalem beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu sejarahnya, saudara. Tetapi secara rohani kemudian di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mulai menggenapkan, mulai memberikan pengertian baru bahwa tubuh kita ini bait Tuhan. Jadi kita bisa beribadah kepada Tuhan di mana saja. Tidak harus di gereja, tidak bergantung harus kepada gereja, tidak harus bergantung kepada tempat-tempat mewah, tempat-tempat yang lux, tempat-tempat yang penuh dengan sound system, instrumen-instrumen kekristenan yang luar biasa. Tidak harus demikian. Ya. Saya pernah mendengar ada satu mahasiswa mengatakan bahwa dia tidak senang ikut ibadah di kampusnya, lebih senang di gerejanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya rasa ini pengertian yang luar biasa, keliru. Saudaraku ini kasih Tuhan, bait Allah itu Tuhan. Artinya diri kita ini bait Tuhan. Artinya kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Karena bait Tuhan itulah tubuh kita, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, persoalannya adalah, sudahkah kita yakin bahwa tubuh kita ini bait Tuhan? Di sana dikatakan bahwa bait Tuhan itu adalah bahwa ada roh Allah diam. Ciri khasnya, cirinya bahwa ada roh Allahnya. Berarti kalau bait Tuhan ya berarti ada roh Tuhan yang hadir di sana. Nah, yakinkah saudara dengan saya bahwa di dalam tubuh kita ini sudah ada roh Tuhan? Bila mana kita bisa mengerti atau menyadarinya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 20 di sana dikatakan bahwa, lihat, aku berdiri di muka pintu, akunya Tuhan Yesus. Berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudahkah kita membuka pintu hati? Waktu kita membuka pintu hati kita, mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pun Tuhan, roh Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dan otomatis diri kita langsung menjadi bait Tuhan. Kita dikuduskan, kita dibersihkan, kita dimurnikan hidup kita, maka kita menjadi bait Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita bangun, kita pahami sungguh-sungguh, saudara. Oleh karena itu kita bisa memuji Tuhan di mana saja, di dalam rumah, di dalam kendaraan mobil, di sepeda motor, dimanapun Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, karena memang sarananya hati kita. Hati kita lah sarananya, penyambungnya.
medianya dengan Tuhan. Tuhan hadir di hati kita. Tidak terpengaruh kepada gedung gereja yang mewah, tidak terpengaruh kepada gaya-gaya ibadah yang seperti pada umumnya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengerti. Apalagi ini mumpung pandemi corona belum selesai. Jika pandemi corona ini masih terus berlanjut, saudara-saudara, apakah kita berarti tidak akan terus beribadah karena gereja kita tidak boleh berkumpul-kumpul di gereja? Saudara, kan tidak demikian pengertiannya. Mari sama-sama kita bangun iman kita, pengertian rohani kita bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara memahami bahwa tubuh saudara bait Tuhan dan roh Allah diam di dalam saudara? Jikalau belum, buka pintu hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara, maka roh Tuhan akan berdiam di dalam hati saudara, dan otomatis tubuh saudara, diri saudara akan menjadi bait Tuhan bersama dengan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi bait Tuhan, maka hidup kita akan mengalami keberkatan, hidup kita akan mengalami kelimpahan, damai, kasih karunia, dan segalanya. Pertolongan Tuhan yang ajaib pasti akan kita alami dan kita nikmati. Sebaliknya, jikalau kita belum menjadi bait Tuhan, kita akan mengalami kerugian. Bahkan kita tidak akan mengalami jaminan keselamatan kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kedua, mari saya mengajak kita belajar singkat saja. Begini poin yang kedua, di ayat ke-17 di sana dikatakan bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah juga akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, jelas bait Allah itu kudus, dan kita tidak boleh membinasakan, melecehkan, merendahkan, mengotori, dan sebagainya bait Tuhan. Saudaraku, ingat peristiwa cerita waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, waktu Tuhan Yesus mau masuk ke dalam bait Tuhan, lalu dia menjumpai ada banyak pedagang-pedagang, ada banyak tukang-tukang dagangan, mungkin tukang dagang asongan di sekitar bait Tuhan, ada yang main-main judi dan sebagainya. Maka Tuhan sontak, lalu Tuhan marah, Tuhan membongkar bangkir itu para pedagang semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, alasannya kenapa? Karena Tuhan bilang, Tuhan Yesus berkata, tidak baik mengotori bait Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mengotori bait Tuhan, maka Tuhan juga akan marah ke dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudahkah kita menjaga kekudusan tubuh kita, menjaga kekudusan bait Tuhan, yakni tubuh kita? Saudara mungkin bertanya-tanya, oh bila mana ya saya menjaga atau mengotori atau saya tidak menjaga bait Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas. Saudara, yang pertama, kalau kita menyangkal Tuhan, kita nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, malah kita percayanya kepada setan-setan, iblis, roh jahat. Itu pertama kita jelas sekali bahwa kita menyangkal Tuhan dan tubuh kita bukan bait Tuhan lagi. Yang kedua adalah bila mana kita mulai merokok, mabuk-mabukan, kita melakukan hal-hal jahat, hal-hal yang kotor, percabulan di dalam tubuh kita, maka itu tandanya kita tidak menjaga kekudusan. Kita mengotori bait Tuhan. Waktu kita mengotori, membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan juga akan murka ke dalam hidup kita. Waspadalah, saudara, jangan sampai Tuhan murka. Mari kita jaga terus kekudusannya. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi pelajaran kita siang hari ini begitu luar biasa, saudara. Mari kita menjadi bait Tuhan. Kita dapat terus beribadah kepada Tuhan, menjaga bait Tuhan, membangun bait Tuhan, menjaga keintiman dengan Tuhan. Itu poin yang terpenting dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan mau hal ini kita lakukan, saudara. Sudahkah kita menjaga bait Tuhan? Sudahkah kita membangun bait Tuhan? Sudahkah kita tetap terus beribadah kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Bapa, tolong kami supaya kami menjaga tubuh kami tidak mengotori, kami tidak merusak tubuh kami, karena tubuh kami ini adalah bait-Mu Tuhan. Dan kami bisa terus beribadah, berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan, dimanapun Tuhan, karena bait Tuhan itu adalah tubuh kami sendiri. Ya Bapa di surga, bila mana ada penonton yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati hidupnya, Bapa, hamba berdoa, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, jadikan menjadi bait-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membutuhkan pertolongan, yang sedang menghadapi pergumulan di tengah pandemi corona ini, Bapa, Engkau juga memberkatinya sungguh-sungguh. Tuhan tolong sungguh-sungguh.
Berikan Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau buka jalan, berkati hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Fibi mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.